Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Al-Manhaj Channel. Sahabat Al-Manhaj, dalam berbagai hadis, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang misterius, seorang pendusta dengan mata buta pada salah satu sisi matanya. Antara kedua matanya tertulis dalam tulisan Arab, Ka'afaro. Ketika Dajjal muncul, ini menandakan pendekatan tanda-tanda kiamat. Ia akan mengelilingi seluruh penjuru di muka bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah. Dan ia berusaha mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengikuti Dajjal dan menjadi bagian dari pasukannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini hingga akhir. Salah satu ciri yang diberikan kepada Dajjal adalah tulisan Ka'afaro di antara kedua matanya. Ini adalah interpretasi dari beberapa hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis dari Anas bin Malik menyatakan, antara matanya terdapat tulisan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengartikulasikan Ka'afaro yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan mengenai tulisan ini. Menurut hadis tersebut, informasi ini dapat diakses oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca dan menulis ataupun tidak. Interpretasi mengenai tulisan ini menciptakan berbagai pandangan di kalangan ulama, salah satunya yang disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Beliau menjelaskan bahwa tulisan kafir yang terletak di antara mata Dajjal memiliki makna yang hakiki. Meskipun seseorang mukmin mungkin tidak memiliki keterampilan membaca dan menulis, mereka akan mampu membaca tulisan ini dengan pandangan mata mereka. Namun, orang yang tidak beriman, meskipun mereka memiliki kemampuan membaca dan menulis, tidak akan mampu memahami tulisan ini. Hal ini seperti pandangan seorang mukmin yang dapat mengenali tanda-tanda kebesaran Allah dengan melihat keajaiban alam. Sementara orang yang tidak beriman tidak akan mampu melihatnya. Allah menciptakan pengetahuan bagi mukmin tanpa melalui proses pembelajaran. Ini adalah bagian dari fenomena luar biasa pada masa tersebut. Namun, yang menarik adalah bagaimana hubungannya dengan bangsa Yahudi dan keyakinan mereka. Semua ini didasarkan pada ajaran dan pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pernyataan dalam hadis yang menyebutkan bahwa Dajjal akan memiliki pengikut dari berbagai kalangan, dan salah satunya adalah bangsa Yahudi. Kelak akan ada sekitar 70.000 orang Yahudi dari Asfahan yang akan mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Pengikut-pengikut ini memiliki ciri khas, yaitu memakai tayalisa, suatu selendang tanpa jahitan yang dikenakan di pundak untuk melingkupi baju atau jubah. Kota Asfahan, yang juga dikenal sebagai Isfahan, memiliki makna yang mendalam dalam konteks ini. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, menjadi salah satu kota terbesar di dunia sejak zaman dahulu. Asfahan memiliki hubungan unik dengan komunitas Yahudi. Pada masa lalu, kota ini menjadi tempat pertama pemukiman orang Yahudi setelah kota Yerusalem dihancurkan. Bahkan, di masa dinasti Safawiyah dan dinasti Seljuk, Asfahan pernah menjadi pusat pemerintahan. Dalam keyakinan orang Yahudi, Dajjal memiliki makna yang sangat penting. Mereka meyakini kedatangan Dajjal sebagai seorang raja yang akan memerintah lautan dan daratan. Keyakinan ini juga berhubungan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal dalam pandangan mereka disebut sebagai Al-Masih bin Daud. Namun, perbedaan yang mencolok antara keyakinan mukmin dan Yahudi adalah fokus utama mereka dalam akhir zaman. Sementara mukmin berharap datangnya Imam Mahdi dan kembalinya Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi menantikan kedatangan Dajjal, yang berperan sebagai sosok pendusta yang buta sebelah dan penebar fitnah. Hal ini sejalan dengan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, mayoritas pengikut Dajjal disebutkan adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Cerita yang mengejutkan tentang Dajjal semakin terasa nyata dengan kemunculan pasukan khusus Israel yang diberi nama Infidel. Perhatian tertuju pada logo mereka yang mencerminkan tulisan Ka'afaro yang tersemat pada atribut mereka.
Secara harfiah, infidel mengacu pada seseorang yang menolak ajaran agama tertentu. Arti ini sejalan dengan konsep kafir dalam Islam. Kata infidel ini sudah dikenal dan digunakan sejak abad ke-15. Dalam konteks tentara yang menggunakan lambang kafaro, hal ini mengacu pada pasukan elit Israel yang dikenal dengan nama kafir Braik. Kafir, dalam bahasa Yahudi memiliki makna anak singa atau singa muda. Kafir Braik adalah pasukan spesialis yang dirancang untuk pertempuran darat, dilengkapi dengan perlengkapan ringan untuk operasi jarak dekat. Mereka tugas utamanya adalah menangani terorisme, terutama di wilayah sekitar pemukiman di jalur Gaza. Tentara dari Kafir Braik ini merupakan bagian dari pasukan elit Israel Defense Forces, atau IDF. Braik ini diciptakan sebagai Braik ke-900, pada tahun 2005 dan menjadi bagian unit paling elit di IDF di bawah naungan Kementerian Pertahanan Israel. Kafir Braik beroperasi di bawah komando Divisi 162 Uthad Haflada. Bahkan, pesawat tempur mereka juga mengusung tulisan kafir, sejajar dengan praktik negara-negara lain. Yang memberi nama pesawat tempur mereka dengan istilah yang mencerminkan keberanian, kegagahan, dan ketangguhan. Dalam suatu riwayat, kita dapat menemukan suatu prediksi tentang masa depan yang menggambarkan pertempuran antara umat Muslim dan umat Yahudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah tiba hari kiamat hingga kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Yahudi, dan memburu mereka hingga seorang Yahudi berlindung di balik batu atau pohon. Maka batu dan pohon itu akan berbicara, 'Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah. Ada seorang Yahudi yang berlindung di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkot. Karena pohon itu adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada masa sebelum berdirinya Israel, memang agak sulit membayangkan konflik besar antara umat Islam dan umat Yahudi yang digambarkan dalam hadis tersebut. Selama 2000 tahun, bangsa Yahudi tersebar di berbagai belahan dunia, dan seringkali menjadi kelompok yang teraniaya. Dari segi politik, kekuatan besar juga jarang memberikan dukungan signifikan kepada bangsa Yahudi. Namun, segalanya berubah saat mendekati akhir abad ke-19. Ternyata, sejarah bergerak dengan cepat. Dan gerakan Zionis muncul dengan tujuan mendirikan sebuah rumah bagi kaum Yahudi. Namun, rencana ini tidak dijalankan di lahan yang kosong, melainkan di tanah suci Al-Quds, atau yang lebih dikenal sebagai Yerusalem. Kota ini juga memiliki arti simbolik dalam 3 agama besar yang berkembang, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan ketika itu semuanya masih berada di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Dimulai dari tahun 1882, gerakan Zionis ini menggerakkan orang-orang Yahudi dari berbagai negara, terutama di Eropa, untuk kembali ke Yerusalem dan mengklaimnya sebagai tempat mereka. Melalui deklarasi Balfour, Inggris pun memberikan dukungan untuk pembentukan negara Yahudi tersebut. Pada tahun 1917, Inggris berhasil mengalahkan pasukan Khilafah Utsmaniyah dan masuk ke Tanah Suci. Kemudian, pada bulan Mei 1948, negara Israel diproklamirkan oleh David Ben-Gurion, yang juga menjadi Perdana Menteri pertamanya. Negara yang baru terbentuk ini segera menunjukkan kehadirannya, dan menjadi ancaman serius bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah. Fakta ini mencerminkan tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hadis-hadisnya, yang menyiratkan bahwa akan terjadi pertempuran antara umat Muslim dan umat Yahudi di akhir zaman. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pasukan kafir Braik dapat dihubungkan dengan pasukan dan ciri-ciri Dajjal? Terutama ketika hadis juga menyebutkan bahwa bangsa Yahudi menantikan kedatangan Dajjal dan siap mengikutinya. Satu hal yang pasti, di akhir zaman akan terjadi pertempuran antara umat Muslim dan umat Yahudi, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya memahami tanda-tanda kebesaran Allah, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi peristiwa besar di masa depan. Sahabat Al-Manhaj, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, untuk berbagi informasi bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.